Halo Football Lovers, berjumpa lagi dengan Indo Football. Berbagai update berita menarik sepak bola Indonesia akan kami informasikan setiap hari. Mulai dari bursa transfer pemain, hasil pertandingan dan segala serba-serbi yang menarik dilihat dan ditunggu akan selalu kami informasikan. Lalu update berita sepak bola Indonesia mana yang membuat kalian tertarik? Inilah berita seputar sepak bola Indonesia periode 23 Mei 2021. Arthur Cunha menyatakan alasannya memilih berkarir di Malaysia karena ingin merasakan suasana baru. Arema FC terpaksa gigit jari setelah keinginan mereka diperkuat mantan andalannya di jantung pertahanan. Arthur Cunha gagal terwujud karena lebih memilih berkarir di Malaysia. Cunha sebelumnya sempat dikaitkan akan kembali ke Arema pada musim ini. Menyusul pernyataan manajer umum Rudi Widodo yang menyebutkan agen sang pemain telah menghubungi manajemen mengenai kemungkinan merekrut pemain asal Brasil tersebut. Namun hari ini Cunha menyatakan telah memenuhi klub baru untuk tahun 2021 dan itu bukan dari Indonesia. Cunha mengungkapkan ia akan menghadapi petualang baru dengan berkarir di Malaysia. Hanya saja Cunha tidak menyebutkan klub tertujuannya. Di masa-masa sulit, kita harus bersyukur terhadap setiap kesempatan. Mendapatkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru merupakan berkah, tulis Cunha melalui akun Instagram pribadinya. Eduardo Almeida pimpin latihan perdana Arema FC dan begini respon dari sang pelatih. Eduardo Almeida pimpin latihan perdana Arema usai libur lebaran yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada hari Kamis sore. Pelatih asal Portugal itu mengaku terkesan dengan suasana latihan yang dipimpinnya. Sebelumnya, Eduardo diperkenalkan sebagai pelatih kepala Arema untuk Liga 1 2021 melalui Zoom meeting di hari yang sama. Pelatih berusia 43 tahun itu sejatinya sudah berada di Malang sejak hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 yang lalu. Menurutnya, kesan pertama saat melatih Arema menyenangkan. Eduardo sudah berkenalan dengan seluruh komponen tim yang hadir dalam sesi latihan tersebut. Akhirnya, kami bisa kembali ke lapangan untuk menjalani sesi latihan. Ini saatnya kami melihat kondisi pemain. Latihan pertama hari ini menurut saya oke, ujar Eduardo. Ajang turnamen pramusim yang digagas Nine Sport mendapat berbagai respon dari klub-klub di Indonesia, salah satunya Arema FC. Tim Singoedan masih mempertimbangkan ikut ambil bagian di turnamen tersebut. Pelatih Arema FC Eduardo Almeida nampaknya tidak akan membiarkan Arema FC asal ikut di turnamen pramusim. Pasalnya masih ada rumor soal ajakan ikut turnamen yang akan digelar di Nine Sport. Pertengahan bulan Juni mendatang, Eduardo tetap akan melihat apakah turnamen tersebut penting bagi klubnya atau tidak. Yang pertama, saya akan lihat tim ini butuh untuk bermain di turnamen itu atau tidak. Dan yang kedua, saya akan lihat tanggalnya sesuai dengan program latihan kami atau tidak. Itu saja, kata Eduardo Almeida. Jika terasa tidak diperlukan Arema FC, maka tak segan-segan Eduardo akan menolak ajakan di turnamen tersebut. Jadi pertimbangannya itu yang akan kami pikirkan ketika nantinya turnamen itu jadi digelar, jelasnya. Eduardo Almeida diremehkan Aremania karena pernah gagal menyelamatkan Semen Padang di Liga 1 2021 sehingga klub tersebut terdegradasi. Pelatih Arema FC itu kalem merespon cibiran fan tersebut. Pelatih yang baru saja dikenalkan Arema sebagai pelatih kepala untuk Liga 1 2021 pada hari Kamis 20 Mei 2021 menyebut perolehan poin Semen Padang lebih baik selama putaran kedua Liga 1. Setidaknya dalam 16 laga yang dipimpinnya, Semen Padang meraih 20 poin hasil dari 5 kali menang dan 5 kali imbang, sementara Arema FC dengan perbandingan jumlah pertandingan sama dalam 16 laga terakhir cuma memperoleh 19 poin. Kala itu, skuad Singoedan dilatih Melo Mercedes Lija memenangkan 5 laga dan 4 hasil imbang. Saat itu saya datang ke Semen Padang di tengah musim. Selama putaran kedua kami punya 16 laga yang hasilnya positif. Perolehan poinnya juga lebih baik dari Arema kala itu. Andai di putaran pertama sebelumnya saya gabung, Semen Padang tak banyak kehilangan poin, tentu tidak terdegradasi dan bisa finish di posisi yang lebih baik di klasemen akhir, kata Eduardo.
Dua pemain timnas dari Eropa sudah merapat ke timnas. Tinggal sisa Elkan Bagot, skuad timnas yang sedang menjalani pemusatan latihan. Skuad timnas yang sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, makin hari semakin lengkap. 4 dari 5 pemain yang berkarir di luar negeri telah berdatangan. Dimulai dari Rui Utomo yang membela Penang FC di Liga Super Malaysia. Ia sudah tiba di Dubai pada hari Senin tanggal 17 Mei yang lalu. Kemudian menyusul Egy Maulana Fikri yang berasal dari Polandia dan Asnawi Mangku Alam Bahar dari Korea Selatan telah bergabung pada hari Selasa tanggal 18 Mei yang lalu. Sosok terbaru yang datang adalah Witan Sulaiman yang berasal dari klub Serbia. Saya baru datang tadi pagi tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Lalu langsung melihat teman-teman berlatih di pinggir pantai. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan teman-teman, kata Witan Sulaiman. Hanya ada Elkan Bagot bek berusia 18 tahun itu saja yang masih belum bisa berangkat dari Kingling Town, Espic Town, Inggris. Sementara itu, sebelum terjun di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab, timnas akan lebih dahulu menjalani laga uji coba melawan Afghanistan dan Oman terlebih dahulu. Alam Bahar sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Dubai. Setelah bergabung dengan timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam turut bergabung dalam latihan di lapangan sepak bola GS Center of Excellence Shooting Club Dubai sore waktu setempat. Dalam latihan tersebut, Asnawi Mangku Alam memiliki menu latihan yang berbeda dengan rekan-rekannya. Pemain klub asal Korea Selatan Ahsan Trainer itu hanya melayani latihan ringan saja. Latihan ringan dijalani oleh Asnawi karena ia masih dalam proses pemulihan cedera yang didapatkan saat memperkuat Ahsan. Meski begitu, pemain berusia 21 tahun tersebut tetap menjalani latihan dengan enjoy karena selama masa pemulihan di Korea Selatan ia juga tetap menjalani latihan. Di klub apabila seorang pemain belum begitu siap mengikuti latihan, pemain tersebut harus lebih dahulu dipersiapkan, misalnya dengan pemulihan fisik di fitness center, ujar Asnawi Mangku Alam. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami berikan. Bagi kalian penggemar sepak bola Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan perkembangan berita terupdate sepak bola Indonesia berikutnya. Salam sepak bola Indonesia, see you.